Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan analisa yang saya kerjakan, yaitu tentang analisa pengaruh laba akuntansi, laba tunai, dan arus kas operasi terhadap dividen kas pada perusahaan manufaktur. Untuk yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Yang pertama latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian. Untuk latar belakang, perekonomian Indonesia di saat ini mengalami persaingan yang sangat ketat, di mana setiap perusahaan itu saling bersaing untuk mendapatkan laba dan keuntungan. Akan tetapi akhir-akhir ini suasana politik dan ekonomi tengah tidak baik. Itu akan sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dan operasional perusahaan. Salah satu alternatif perusahaan untuk memperoleh tambahan dana atau modal yaitu dengan melakukan go public melalui pasar modal. Menurut Indah Mentari Abudanti tahun 2016, pada awalnya bursa efek yang di Indonesia ini terbagi menjadi dua, yaitu bursa efek Jakarta dan bursa efek Surabaya. Akhirnya bergabunglah menjadi satu, bursa berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia. Untuk rumusan masalah di sini ada 4, yaitu berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian adalah 1. Apakah laba akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap dividen kas? Apakah laba tunai berpengaruh secara signifikan terhadap dividen kas? Apakah arus kas berpengaruh secara signifikan terhadap dividen kas? Apakah laba akuntansi, laba tunai, dan arus kas operasi berpengaruh terhadap dividen kas pada perusahaan manufaktur? Untuk tujuan penelitiannya, sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut: untuk menguji pengaruh laba akuntansi terhadap dividen kas, menguji laba tunai terhadap dividen kas, menguji pengaruh arus kas terhadap dividen kas, dan untuk menguji pengaruh laba akuntansi, laba tunai, dan arus kas operasi berpengaruh terhadap dividen kas pada perusahaan manufaktur. Yang kedua, bab 2, landasan teori dan perhitungan hipotesis. Ada landasan teori signalin teori, landasan teori dividen kas, landasan teori laba akuntansi, landasan teori arus kas operasi, landasan teori laba tunai. Untuk yang pertama, landasan teori signalin teori. Signalin teori sendiri berdasarkan pada asumsi bahwa dividen diperlukan untuk memberikan informasi positif dari manajer yang mempunyai informasi yang lengkap tentang kondisi perusahaan yang sebenarnya kepada investor yang kurang memiliki informasi tentang kondisi perusahaan yang sebenarnya. Untuk landasan teori dividen kas, menurut Han Goleman, dividen kas adalah proporsi laba atau keuntungan yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam jumlah yang dibandingkan dengan jumlah lembar saham yang dimilikinya. Semua keuntungan ataupun kerugian yang diperoleh perusahaan selama berusaha dalam satu periode tersebut dilaporkan oleh direksi kepada para pemegang saham dalam suatu rapat pemegang saham. Landasan teori laba akuntansi, menurut Pradono dan Julius tahun 2014, laba bersih yang dilaporkan merupakan laba akuntansi. Di dalam laba akuntansi terdapat berbagai komponen, yaitu kombinasi beberapa komponen pokok seperti laba kotor, laba usaha, laba sebelum pajak, dan sesudah pajak. Landasan teori arus kas operasi, menurut IAI, arus kas adalah arus masuk, arus keluar, dan setara kas. Laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Landasan teori laba tunai, menurut Rukmana, laba tunai disebut juga dengan arus kas dari aktivitas operasi perusahaan. Laba bersih perusahaan adalah hal yang penting, tetapi arus kas lebih penting lagi karena dividen harus dibayar secara tunai dan karena kas. Hipotesis, ada 3 hipotesis. Yang pertama, laba akuntansi berpengaruh terhadap dividen kas, laba tunai berpengaruh secara signifikan terhadap dividen kas, dan arus kas operasi berpengaruh secara signifikan terhadap dividen kas. Metodologi penelitian, ada pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan operasional variabel, skala pengukuran, uji kualitas data, analisis regresi berganda. Untuk yang pertama, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Menurut Lulu dan Nia, penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Karena penelitian ini kuantitatif, mempunyai tujuan untuk menguji atau memverifikasi teori. Lokasi penelitiannya ada 5 perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam BII.
Populasi dan sampel. Menurut Putri Kurniawan, populasi merupakan kesatuan yang mempunyai karakteristik yang sama di mana sampel akan ditarik. Di sini, populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 sampai 2014 yang berjumlah 15 perusahaan. 5 perusahaan. Teknik pengambilan sampel dengan metode purpose sampling adalah dilakukan dengan cara memilih sampel dari suatu populasi didasarkan pada informasi yang tersedia, sehingga perwakilannya terhadap populasi dapat dipertanggungjawabkan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumenter, yaitu jenis data penelitian yang berupa objek atau benda-benda fisik, benda berwujud yang menjadi bukti suatu keberadaan atau kejadian pada masa lampau. Jadi penelitian ini menggunakan data yang terkumpul pada laporan keuangan perusahaan manufaktur tahun 2012 sampai 2014. Untuk sumber data yang digunakan penelitian ini adalah sumber data sekunder untuk mendapatkan informasi mengenai semua variabel dalam penelitian ini. Data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yang melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, majalah, koran, arsip tertulis yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti oleh peneliti. Teknik pengumpulan data dan operasional variabel. Teknik pengumpulan data di penelitian ini ada 2, yaitu dengan cara studi dokumentasi, adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan kategori dan klasifikasi bahan-bahan yang tertulis dan berhubungan dengan masalah penelitian. Data yang berkaitan dengan penelitian ini laporan keuangan per 31 Desember pada perusahaan manufaktur dari tahun 2012, 2013 sampai 2014. Dan yang kedua adalah melakukan studi pustaka dan membaca buku-buku jurnal dan peneliti terdahulu yang diperoleh melalui internet yang mendukung penelitian ini. Definisi beroperasional dan pengukuran variabel. Ada yang pertama adalah variabel dependent. Variabel dependent ini adalah variabel memberikan reaksi atau respon jika dihubungkan dengan variabel bebas. Untuk variabel dependent yang digunakan penelitian ini yaitu dividend cash, dapat dirumuskan bahwa dividend cash sama dengan total dividen yang dibayarkan. Yang kedua, variabel independent atau yang bisa dibilang variabel bebas merupakan variabelnya diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungannya dengan suatu gejala yang diobservasi. Variabel independen yang digunakan peneliti ini adalah laba akuntansi. Laba akuntansi adalah pendapatan dikurangi biaya, merupakan pendefinisian secara struktural atau sintaktik karena laba tidak didefinisi secara terpisah dari pengertian pendapatan biaya. Dapat dirumuskan sebagai laba akuntansi sama dengan laba bersih. Untuk laba tunai dirumuskan sebagai berikut. Laba tunai sama dengan laba akuntansi ditambah dengan penyusutan dan amortisasi. Dan untuk yang terakhir, arus kas operasi adalah rasio yang mengukur jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi dan aliran yang keluar yang digunakan untuk aktivitas operasi. Dapat dirumuskan sebagai berikut. Kas masuk dari kegiatan operasi dikurangi kas keluar dari kegiatan operasi dikurangi setara kas dari kegiatan operasi. Untuk uji kualitas datanya ada 3. Uji statistik deskriptif. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat-lihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, maksimum dan minimum dengan menggunakan program SPSS versi 21. Uji asumsi klasik. Asumsi klasik yang baik adalah data residual berdistribusi normal, tidak terjadi autokorelasi, tidak terjadi multikolinearitas, dan tidak terjadi heterogeneitasitas. Karena sebelum melakukan analisis regresi perlu dilakukan pengujian klasik sebelumnya agar data sampel yang diolah benar-benar valid dan mewakili populasi secara keseluruhan. Analisis regresi linear berganda. Dalam penelitian ini ada lebih dari satu variabel independen, maka untuk itu digunakan persamaan analisis linear berganda. Analisis ini memprediksi variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan ataupun penurunan, dan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen apakah berhubung negatif atau positif. Untuk rumusnya bisa kita lihat dalam slide berikut. Dan yang bab 4, hasil penelitian dan interpretasi. Deskripsi unit analisis atau observasi. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012 sampai 2014. Pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Berdasarkan metode tersebut diperoleh 5 perusahaan manufaktur yang masuk dalam kriteria sampel. Dalam hal ini yang menjadikan objek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode pengamatan tahun 2012 sampai 2014. Dalam pengumpulan data peneliti ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung
diambil dari perusahaan atau data diperoleh dari pihak ketiga dalam hal ini. Untuk deskriptif statistiknya bisa kita lihat jelas di sana. Hasil pengujian statistik deskriptif di atas menunjukkan besaran nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi di atas menggambarkan pengujian statistik deskriptif untuk setiap variabel yang digunakan dalam model penelitian. Nilai N semua variabel menunjukkan angka 15, yaitu jumlah observasi yang dilakukan pada 15 perusahaan manufaktur selama 3 periode. Laba akuntansi menunjukkan MEN sebesar 3,394 dan standar deviasi sebesar 2,074463 serta nilai maksimum sebesar 6,79 dan nilai minimum sebesar 1,01. Laba tunai menunjukkan MEN 9,0282 dan standar deviasi sebesar 6,52469 serta nilai minimum sebesar minus 1,78 dan nilai maksimum sebesar 18,49. OCF atau bisa disebut arus kas operasi menunjukkan MEN sebesar 24,8771 dan standar deviasi sebesar 3,637446 serta nilai maksimum sebesar 1,68 dan nilai maksimum sebesar 60,64. Untuk analisis data ada beberapa uji, yaitu yang pertama uji normalitas. Berdasarkan tabel di atas dapat diperoleh nilai Kolmogorov-Simirnov sebesar 0,200 lebih besar daripada nilai 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual menyebar normal atau berdistribusi normal. Untuk uji heteroskedasitas, berdasarkan hasil analisis pada tabel 6 di atas dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam model regresi memiliki nilai kurang dari 0,05, maka model regresi dalam penelitian ini terbebas dari gejala heteroskedasitas. Uji multicollinearitas. Nilai FIF untuk semua variabel pada tabel 5 menunjukkan angkanya kurang dari 10 dan nilai toleransi untuk semua variabel adalah lebih dari 10. Sehingga model regresi dalam penelitian ini terbebas dari gejala multicollinearitas antar variabel independen. Uji autokorelasi. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai Dashpin-Waston adalah 0,7115, sedangkan pada tabel Dashpin-Waston untuk level of significance 0,05 berdasarkan tabel hasil analisis yang dibandingkan dengan tabel Dashpin-Waston. Oke. Untuk uji linear berganda, berdasarkan persamaan di atas dapat dilihat hubungan masing-masing variabel sebagai berikut. A. Nilai koefisien regresi untuk laba akuntansi adalah positif sebesar 0,0495 atau bisa dibilang dengan 495%. Nilai koefisien regresi untuk variabel laba tunai adalah sebesar positif 0,0516. Nilai koefisien regresi untuk variabel arus kas operasi adalah negatif sebesar minus 2,338. Yang ke uji koefisien determinasi. Dari hasil pengujian dengan menggunakan bantuan program BSF versi 21 juga dapat dilihat nilai koefisien determinasi. Bagian ringkasan model menunjukkan besarnya koefisien determinasi yang berfungsi untuk mengetahui besarnya variabilitas variabel independen. Koefisien determinasi dihitung dengan cara mengkalikan adjusted R-square dengan 100%. Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 46,300. Ini menunjukkan bahwa 6,300% divisi 3% dividen kas dijelaskan oleh laba akuntansi, laba tunai, arus kas operasi, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk uji hipotesis yang pertama, pengaruh laba akuntansi terhadap dividen kas. Berdasarkan pada tabel di atas diketahui bahwa hasil analisis A, nilai SIK untuk variabel profitabilitas adalah 0,838, lebih besar dari alfa 0,05, maka H1 tidak ditolak. Nilai unstandardized koefisien laba akuntansi adalah positif, yaitu 0,0495. Karena nilai SIK lebih besar dari 0,05, maka variabel laba akuntansi akan menunjukkan positif terhadap dividen kas dan sangat signifikan terhadap laba akuntansi. Uji hipotesis 2, pengaruh laba tunai terhadap dividen kas. Berdasarkan pada tabel di atas diketahui bahwa hasil analisis nilai SIK untuk variabel laba tunai adalah 0,400, lebih
besar daripada 0,05 maka H2 tidak didukung. Untuk nilai unstandardized coefficient B assets adalah 0,516 positif. Jadi bisa disimpulkan bahwa variabel laba tunai tidak berpengaruh terhadap dividen kas menunjukkan positif dan tidak signifikan terhadap dividen kas. Uji hipotesis yang ketiga, tabel di atas diketahui bahwa hasil analisis nilai SIK untuk variabel OCF adalah minus 1,867, maka H3 tidak didukung. Nilai unstandardized coefficient adalah minus 2,238 negatif, karena nilai SIK lebih besar dari nilai 0,05 dan nilai-nilai unstandardized coefficient OCF arah menunjukkan negatif, maka variabel OCF berpengaruh terhadap dividen kas. Pembahasannya: 1. Pengaruh laba akuntansi terhadap dividen kas. Berdasarkan hasil uji parsial variabel independen, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa laba akuntansi berpengaruh terhadap dividen kas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di DPEI tahun 2012 sampai 2014. Hal ini disebabkan oleh faktor peningkatan dan penurunan laba akuntansi yang diperoleh dari laba bersih perusahaan yang dapat mempengaruhi jumlah dividen kas yang akan dibagikan. Semakin tinggi laba yang dihasilkan, maka dividen kas yang dibagikan juga akan semakin banyak. Bisa dilihat dari hasil penelitian tadi yang saya jelaskan di awal. Dan yang kedua, pengaruh laba tunai terhadap dividen kas. Berdasarkan hasil uji parsial variabel independen, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa laba tunai berpengaruh terhadap dividen kas. Dapat dilihat dari hasil yang tadi saya jelaskan bahwa dividen kas menunjukkan arah positif dan sangat signifikan terhadap dividen kas. Jadi laba tunai sangat berpengaruh terhadap dividen kas. Laba tunai yang dihasilkan dari perusahaan manufaktur tidak memberikan kontribusi signifikan dalam pembayaran dividen kas. Hal ini dikarenakan perusahaan manufaktur stabil dalam menerapkan laba tunai sebagai faktor utama dalam penentuan harga saham, sehingga tinggi rendahnya laba tunai akan dipengaruhi jumlah dividen. Pengaruh arus kas operasi terhadap dividen kas. Berdasarkan hasil uji parsial variabel arus kas operasi, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa arus kas operasi tidak berpengaruh terhadap dividen kas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI tahun 2012-2014. Hal ini disebabkan bahwa arus kas operasi belum mampu mengembalikan pinjaman kepada kreditor maupun membayar dividen kas. Dengan kondisi tersebut mampu mengembalikan pinjaman kepada. Dengan kondisi tersebut menjadikan investor tidak mempercayakan investasinya kembali kepada perusahaan karena kondisi saldo kas tidak memiliki uang kas yang cukup, dan perusahaan tidak mempercayakan investasinya kembali kepada perusahaan karena kondisi saldo, maka perusahaan tidak dapat dengan leluasa menggunakan arus kas operasi dalam membayar dividen kas. Jadi kesimpulan di atas yaitu yang pertama, laba akuntansi berpengaruh terhadap dividen kas. Yang kedua, laba tunai berpengaruh terhadap dividen kas, namun untuk arus kas operasi tidak berpengaruh terhadap dividen kas. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.